Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Itrijani, NIM 2202011144, Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode TF-IDF, yaitu mulai dari pengertian, rumus manual, dan hingga penerapan kodenya di Google Colabs. Nah, TF-IDF itu adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen dibandingkan dengan kumpulan dokumen lainnya. Nah, metode ini tuh banyak digunakan dalam text mining, pencarian informasi, dan analisis sentimen. Serta dari TF-IDF itu ada rumus manualnya. Jadi rumus manualnya itu seperti TF sama dengan jumlah kemunculan kata per atau dibagi total kata dalam dokumen. Nah, IDF sama dengan log dan sebagainya. Jadi kalau di rumus manual itu biasanya semakin sering kata muncul di suatu dokumen tapi jarang di dokumen lain, nilainya itu semakin tinggi. Contohnya ada di TF sama dengan jumlah kemunculan kata dibagi dengan total kata dalam dokumen. Itu artinya kalau TF mengukur seberapa sering sebuah kata itu muncul di dalam satu dokumen. Nah, semakin sering kata itu muncul, maka semakin besar nilai TF-nya. Contoh di kalimat, saya suka kopi hitam. Jumlah kata total itu ada 4. Ada kata kopi muncul 1 kali. Misal TF dalam kurung kopi sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Nah, kalau di Inverse Document Frequency atau IDF, itu kan rumusnya sama dengan log jumlah dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, IDF itu mengukur seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Jika sebuah kata itu sering muncul di banyak dokumen, artinya kata itu umum atau kurang penting, maka nilainya akan dianggap kecil. Nah, sebaliknya jika hanya muncul di sedikit dokumen, nilainya itu semakin besar dan menandakan kata itu penting. Misalnya kita punya 3 dokumen nih. Nah, dokumen satu itu ada kata saya suka kopi hitam, dan di kalimat yang kedua ada kopi hitam pahit tapi enak, dan yang ketiga ada saya tidak suka teh manis. Nah, kata kopi itu muncul di 2 dokumen dari total 3 dokumen tadi. Kalau rumus manualnya itu IDF dalam kurung kopi sama dengan log 3/2 sama dengan 0,176, semisal seperti itu. Kemudian ada TF-IDF yang rumus terakhirnya itu TF-IDF sama dengan TF kali IDF. Nah, nilai ini tuh menunjukkan tingkat kepentingan suatu kata dalam satu dokumen tertentu dan kata yang sering muncul di dokumen tersebut tapi jarang di dokumen lain. Jadi ini tuh akan memiliki nilai TF-IDF yang lebih tinggi. Nah, contohnya itu ada kata kopi itu sering muncul di beberapa dokumen, nilainya sedang, dan kata pahit mungkin hanya muncul di satu dokumen dan nilainya tinggi. Dari kalimat tadi ya, 3 dokumen tadi itu. Nah, berarti dari kata pahit itu merupakan kata unik dan penting dalam konteks dokumen tersebut. Jadi dalam dunia kerja, TF-IDF itu banyak digunakan, contohnya di perusahaan e-commerce untuk menampilkan produk yang relevan dengan pencarian pengguna, dan di media sosial untuk menganalisis opini publik, dan di HRD untuk menyaring CV berdasarkan kata kunci, serta di bidang riset, nanti TF-IDF itu membantu klasifikasi dokumen otomatis. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari TF-IDF itu sendiri. Di kelebihan TF-IDF itu ada, mudah dipahami dan diterapkan, kemudian efisiensi untuk dataset teks yang tidak terlalu besar, kemudian ada mampu menonjolkan kata yang penting secara konseptual.
kontekstual, maaf. Kemudian ada kekurangan dari TF-IDF itu sendiri, yaitu tidak memahami makna kata, hanya hitungan statistik, kemudian tidak cocok untuk kalimat sangat panjang atau konteks semantik, dan harus diubah lagi bila dataset besar atau berubah-ubah. Kemudian ada tahapan dari proses TF-IDF itu seperti ada processing, pre-processing, atau membersihkan teks, hapus tanda baca, dan ubah ke huruf kecil, kemudian tokenisasi. Nah, baru setelah itu yang kedua ada hitung TF untuk setiap kata dalam dokumen. Dan yang ketiga ada hitung IDF untuk setiap kata di seluruh dokumen. Dan yang keempat itu ada mengkalikan TF dengan IDF untuk mendapatkan skor akhir. Kemudian ada menggunakan hasil dari analisis untuk perbandingan antar dokumen. Nah, di sini saya udah ada contoh dari kode IDF, TF IDF itu sendiri. Langsung saya masukkan di sini. Oke, jadi seperti biasa, kalau kita memakai library NLTK, pasti yang pertama adalah kita harus mengimport library NLTK tersebut. Nah, setelah di sini ada import, kemudian kan ada TF IDF Factory dari scikit-learn, dan lalu nanti di sini juga ada untuk mendownload data pendukung NLTK seperti Pangti dan Stopwords. Untuk kode Pangti ini itu untuk tokenisasi, kemudian Stopwords untuk Stopwords. Kemudian di sini ada contoh dari teks atau data dokumen yang saya gunakan. Yang pertama ada saya suka kopi hitam seperti contoh yang saya tadi terapkan di manual. Kopi hitam pahit tapi enak. Dan yang ketiga, ini dokumen yang ketiga ada saya tidak suka teh manis. Setelah saya masukkan contoh dari kata atau dokumen ini, kemudian membuat objek TF-IDF itu sendiri. Nah, objek ini menggunakan TF-IDF Factories. Ini digunakan untuk menghitung nilai TF-IDF secara otomatis dari semua dokumen. Dan hasilnya nanti disimpan di variabel TF-IDF, dan kita akan ambil daftar dari semua kata menggunakan get factor nameout. Get factor nameout ini. Kemudian yang terakhir, untuk setiap dokumen kita cari kata dengan nilai TF-IDF tertinggi dan menampilkan sebagian kata yang paling penting serta bobotnya. Kemudian nilai IDF ini nanti menunjukkan kata mana yang paling menonjol dan paling mempresentasikan isi dari setiap dokumen. Oke, langsung saja kita run. Nah, setelah kita run, di sini akan muncul hasil dari pencobaan coding tadi. Yang pertama, di sini akan terlihat bahwa TF-IDF seperti tadi itu akan menonjolkan atau yang paling kalimat atau dokumen yang paling mempresentasikan isi dari setiap dokumen itu ya. Di sini kan tadi paling banyak kalimat yang paling banyak muncul itu di hitam. Dokumen hitam. Nah, di sini bobot dari hitam itu ada 500, kemudian enak itu 490, manisnya 490. Karena ini kita ambil dari kata yang paling penting. Seperti ini, hitam ada 2, kemudian kopi ada 2, saya ada 2, dan itu yang kata paling penting itu di sini bobotnya 0,500, 0,490, dan ini.
Oke, itulah penjelasan dan penerapan metode TF-IDF menggunakan Python dan NLTK di Google Colab. Jadi semoga penjelasan, TF-IDF atau materi kali ini tuh bermanfaat dan mudah difahami. Mohon maaf apabila saya ada, kesalahan dalam pemberian materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.